Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 yang soleh dan soleha. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di sentra Imtak bersama Bapak Huda. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang hidup bersih dan sehat ya. Jadi demi menjaga kesehatan kita dan juga lingkungan kita diharuskan untuk bisa hidup bersih dan sehat. Apa sih yang dibersihkan ya? Semua yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Agar kita semua terhindar dari penyakit. Nah, berkaitan dengan hidup bersih dan sehat, nanti teman-teman akan mempelajari lebih jauh, lebih detail lagi di sentra sains ya, bagaimana hidup bersih dan sehat ditinjau dari ilmu sains. Nah, di kaitannya dengan Imtak, Bapak membahas tentang Islam dan kesehatan. Nah, di dalam Islam ternyata juga dibahas tentang kesehatan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penyakit ya. Di dalam Islam, penyakit itu dibagi menjadi dua, penyakit batin dan juga penyakit yang dialami oleh jiwa ya. Ada penyakit yang dialami oleh jiwa, ada yang dialami oleh badan ya. Nah, obatnya dari penyakit-penyakit itu adalah kalau penyakitnya penyakit badan, maka bisa diobati dengan obat yang ada sekarang ataupun dengan cara-cara Rasulullah ya, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengobati. Termasuk di dalamnya juga adalah dengan Al-Qur'an. Nah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan penyakit tersebut ya, karena semua penyakit itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tentang kesehatan, bahwasanya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Ya, jadi setiap penyakit yang kita alami itu ada obatnya. Dan bagaimana kita mencari ya, berusaha mencari sebagai usaha kita ya. Karena Allah itu menilai dari usaha kita, dan juga penyakit atau sakit yang kita derita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, berkaitan dengan kesehatan ya, kita mempelajari bagaimana hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cara meniru cara hidup Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu hanya 2 kali saja mengalami sakit. Masya Allah ya, Rasulullah meskipun hidupnya sederhana, tidak dengan kemewahan yang berlebih, tetapi beliau sehat walafiat dari lahir sampai dengan kematian beliau, meninggalnya beliau hanya mengalami 2 kali ya, di pertengahan hidupnya saat diracun oleh seseorang, kemudian
di saat mendekati ajal beliau. Nah, apa sih yang Rasulullah SAW lakukan? Ya, kita bisa mempelajari dari hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan ya. Rasulullah SAW membiasakan dirinya untuk mencuci tangan saat bangun tidur ya. Jadi Rasulullah bangunnya juga di awal fajar atau sebelum waktu fajar ya. Beliau membiasakan diri dan setelah itu tidak tidur lagi. Nah, sebagaimana disabdakan tentang bagaimana mencuci tangan, ini adalah bentuk dari menjaga kebersihan diri ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi membiasakan mencuci tangan ya, apalagi saat seperti sekarang ini pandemi ya, berupa virus yang virus itu tidak terlihat, maka kita harus rajin-rajin membersihkan diri kita, termasuk tangan kita ya, mencuci tangan. Jadi mencuci tangan ini tidak hanya ketika bangun tidur, tapi maksud hadis ini adalah ketika kita lupa atau tidak meyakini bahwasanya tangan kita dalam keadaan bersih atau suci. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan mulut. Jadi Rasulullah membiasakan menjaga kebersihan mulut. Nah, karena penyakit-penyakit di dalam tubuh kita berawal masuknya dari makanan yang ada di mulut kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah membiasakan membersihkan mulut. Saat apa? Terutama saat akan beribadah ya, menjaga hawa-hawa yang keluar dari dalam mulut kita. Ya, sebagaimana sabdanya beliau, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak, menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Jadi bagaimana menjaga kebersihan ini ketika sholat, karena ketika sholat kita itu menghadap yang menciptakan kita, yang memberi kesehatan ya, dan memenuhi hajat-hajat kita. Oleh karena itu kita harus dalam keadaan suci ya. Suci itu pasti bersih. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi. Nah, berikutnya adalah membersihkan diri dengan mandi. Nah, mandi ini ada dua, yakni mandi wajib dan juga mandi sunnah. Mandi wajib ini ketika kita berhadas besar ya, ketika berhadas besar. Dan juga mandi sunnah ini ketika akan sholat Jum'ah, itu ada mandi sunnah. Atau ketika badan kita sudah kotor, merasa kotor, maka kita mandi, membersihkan diri. Nah, kalau mandi wajib ada tata caranya ya, sebagaimana kenapa kita harus membersihkan diri ini juga berkaitan ketika kita akan beribadah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah yang ditetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Jadi ketika kita berjalan menuju masjid, langkah pertama adalah menghapuskan dosa, langkah kedua meninggikan derajat. Begitu kita melangkah sejauh apapun itu, terhapuskanlah dosa dan ditinggikan derajat kita menuju ketika kita menuju masjid. Nah, ini ya, jadi kita harus menjaga kesucian terutama saat beribadah kepada Allah, dan ini juga bagian dari kita menjaga kesehatan. Selanjutnya berkaitan dengan menjaga kesehatan, Rasulullah membiasakan mengkonsumsi makanan sehat ya, dan juga menambah nutrisi dengan membiasakan diri
meminum madu. Saat di pagi hari beliau biasanya meminum madu. Nah, mengkonsumsi makanan sehat ini tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga bagaimana mendapatkannya. Seperti pernah kita bahas tentang makanan yang halal dan thayyib ya. Jadi makanan yang dimakan itu adalah bukan makanan yang mahal, tetapi makanan yang halalan thayyibah. Ya, yang baik, yang halal dan baik untuk tubuh. Dan cara mendapatkannya juga secara baik. Nah, itulah kebiasaan Rasulullah SAW sehingga beliau bisa menjadi hamba yang sehat. Dan juga satu lagi adalah kebiasaan beliau untuk berolahraga. Jadi kita juga harus membiasakan diri untuk berolahraga. Nah, olahraga sunnah yang dianjurkan oleh beliau adalah berkuda, memanah, ya, sama berenang ya. Itu olahraga yang dianjurkan ya. Kalau yang perempuan, kalau berlatih menjahit, menenun boleh. Berlatih memanah juga boleh ya, tapi yang disunahkan adalah itu. Ya, itulah kebiasaan Rasulullah SAW sehingga beliau tetap sehat selama hidupnya dan hanya mengalami menderita sakit sebanyak 2 kali ya. Baik, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, miknasatun, sapu. Miknasatun, sapu. Miknasatun, sapu. Mimsahatul khuyuti, pel. Mimsahatul khuyuti, pel. Mimsahatul khuyuti, pel. Selanjutnya dalwun, artinya ember. Darwun, ember. Dalwun, ember. Futatun, artinya kain lap. Futatun, kain lap. Futatun, kain lap. Muzilul ghubari, artinya kemoceng. Muzilul ghubari, kemoceng. Muzilul ghubari, kemoceng. Selanjutnya as-sabun, artinya sabun. As-sabun, sabun. Ya, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman mempelajari dan menghafalkannya. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.